Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan kami dari grup 5, di mana ketuanya diketuai oleh Pak Saiful Anam, saya sendiri, Demis Rondi sebagai member, ada juga Pak Iqbal, Pak Joni Hardi, Pak Rahmat Riono, Pak Roni M. Lutfi, dan Pak Aldrin Hamdan. Pada makalah ini kami coba menyampaikan terkait path forecasting of 20-ton excavator class through trend problem analysis at TPST Bandar Gebang, di mana backgroundnya adalah trend problem yang terjadi dari PC 200 yang cukup tinggi, di mana kita coba menganalisa trend problem itu sehingga kita bisa mempersiapkan kebutuhan spare part yang lebih akurat dan lebih tepat waktunya. Mungkin lanjut Pak Iqbal. Sebagai introduction bahwa sampah merupakan benda yang tidak ternilai atau tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Sampah di Indonesia terlihat di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan, sehingga menjadi masalah yang besar buat lingkungan kita. Sampah menjadi masalah yang sangat serius, yang berimpak atau berimbas kepada masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Indonesia termasuk di dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga sejumlah persoalan lanjutan diantaranya adalah produksi sampah yang terus meningkat, serta pola pembuangannya atau pengelolaannya. Sesuai data terakhir menunjukkan 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sampah plastik yang terus meningkat, sehingga apabila sampah tidak dikelola dengan baik, pastinya akan menyebabkan pencemaran di lingkungan kita. Kesadaran pikiran dan kepandaian kita dalam membuang sampah juga sangat penting agar sampah lebih mudah lagi didaur ulang. Pembuangan sampah yang tidak teratur atau tidak pada tempatnya sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat Indonesia, walaupun pada akhirnya sampah itu sendiri juga menjadi penyebab pertama kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan dari kita sendiri. Walaupun telah disediakan tempat sampah di sekeliling lingkungan kita atau di tempat umum, masih saja terjadi ketidakpatuhan dari masyarakat kita sendiri. Untuk itu, kita coba fokus ke TPST Bandar Gebang, di mana TPST Bandar Gebang merupakan tempat pengolahan sampah terpadu yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dari sampah di Bandar Gebang itu rata-rata perharinya itu kita bisa melihat pada tabel terlampir di tahun 2020 sudah mencapai rata-rata 7.400-an ton sampah per hari yang dikirim ke Bandar Gebang atau diterima oleh TPST Bandar Gebang. Tren tertinggi terjadi pada tahun 2019, di mana rata-rata sampah yang dikirim ke Bandar Gebang sebanyak 7.702 ton per harinya. Sampah di ibu kota didominasi 53% merupakan sisa bahan organik, sisa makanan, kemudian plastik 9%, residu 8%, kertas 7%, dan benda-benda lainnya. Next, Pak Iqbal. Perbedaan fungsi dari TPS 3R, TPA, dan TPST. Di sini harapannya bisa menjelaskan perbedaan antara masing-masing tempat pengolahan sampah yang ada di DKI Jakarta. TPS sendiri merupakan kepanjangan tempat penampungan sementara, di mana sampah sebelum diangkut atau dilakukan daur ulang atau dilakukan pengolahan lebih lanjut biasanya ditempatkan di TPS itu sendiri. Syarat kriteria TPS seperti berikut, bahwa luas TPS minimal 200 meter persegi, tersedia sarana untuk mengelompokkan atau memilah sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah, yaitu sampah organik, kertas, B3, dan residu. Jenis pembangunan penampungan sampah sementara ini
bukan merupakan wadah permanen. Jadi kemungkinan untuk bisa dipindah lokasinya gitu karena menyesuaikan dengan kebutuhan, luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan, lokasinya harus mudah diakses dan gampang ya. Yang jelas tidak mencemari lingkungan, penempatannya tidak mengganggu estetika atau lalu lalang hilir mudik dari masyarakat atau kendaraan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Di sini kita bisa melihat contoh tempat penampungan sementara yang cukup menarik ya, sehingga bisa menginspirasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga penempatan pembuangan sampah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada grafik sebelah kanan kita bisa lihat jenis tempat pembuangan sampah sementara yang ada di DKI Jakarta, di mana dalam bentuk pool gerobak itu sebanyak 362, lalu untuk bak beton sebesar 186, pool kontainer sebesar 173, depo ada 128, TPS atau tempat penampungan sementara ada 102, lalu ada apa itu Pak Iqbal, kurang jelas? Lintas ya, lintas. Lintas ada 65 serta TPS 3R ada 8 ya. Sedangkan jumlah tempat pembuangan sampah dibagi per wilayah DKI Jakarta, ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Barat, Jakarta Utara, serta Jakarta Timur. Bisa kita lihat grafik di sini, jumlah tempat pembuang sampah terbanyak ada di wilayah Jakarta Timur, karena bisa disebabkan luas wilayahnya, lalu jumlah penduduknya, serta mungkin tempat-tempat lain yang menghasilkan sampah terbanyak untuk yang berada di wilayah Jakarta Timur. Mungkin lanjut Pak Iqbal. Nah, lalu ada TPS, setelah setelah TPA setelah TPS ada TPS 3R. Di sini yang dimaksud TPS 3R adalah sampah akan dikelola dengan menggunakan konsep reduce, reuse, dan recycle, dan ditujukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat, terutama di kawasan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terdiri dari minimal 400 rumah atau 400 kepala keluarga. Konsep utama pengolahan sampah TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas atau memperbaiki karakteristik sampah, di mana supaya bisa lebih mudah untuk diolah lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir atau TPA. TPS 3R sangat berperan untuk menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis, di mana dengan keterbatasan penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, di mana TPA meletakkan TPA pada hierarki terbawah sehingga meminimalisir residu untuk kemudian diuruk di dalam TPA. Syarat-syarat TPS 3R di mana minimal harus lebih besar dari 200 meter persegi, tersedia sarana atau fasilitas untuk membagi atau memilah sampah menjadi sedikitnya ada 5 jenis untuk non-organik, kertas, B3 dan residu. TPS 3R juga harus dilengkapi ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan pastinya tidak mengganggu estetika serta lalu lalang kendaraan. Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah yang permanen. Jadi sifatnya bisa dipindah lokasikan ya. Lalu penempatan lokasi TPS 3R sendiri harus sedekat mungkin atau lebih mudah dijangkau dengan radius tidak lebih dari 1 km. Maksudnya harapannya bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitarnya. Luas lokasi dan kapasitas harus sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses,
pastinya tidak boleh mencemari lingkungan, serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan yang terstruktur ya, tersistematis. Dan yang ketiga di sini saya menjelaskan tempat pemrosesan akhir, di mana merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Di sini secara singkat saya coba menjelaskan perbedaan TPST dan TPA, di mana TPST secara pengolahan sampahnya lebih terpadu, di mana sudah terdiri dari rangkaian kegiatan mulai pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan TPA hanya melakukan pengurukan dengan metode landfill. Jadi maksudnya di sini untuk TPA itu rata-rata semua TPA atau relatively mayoritas TPA di Indonesia masih melakukan pengolahan sampah dengan metode landfill, di mana maksudnya metode landfill ini sampah dikumpulkan, dibuang, ditimbun dan hanya dipadatkan. Sedangkan TPST sudah mempunyai teknologi yang cukup mendukung untuk bukan hanya sekedar proses landfill, tapi sudah ada tindak lanjut, sampah bisa diolah menjadi kompos, bisa menjadi listrik, bisa ada juga untuk pengolahan air sampah, sehingga relatif lebih cukup aman bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin next Pak Iqbal. Berikut tempat pengolahan sampah terpadu, di mana yang seperti tadi dijelaskan, tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan sampah akhir. Pemrosesan akhir sampah ya, bisa dilihat di sini tahapan proses peningkatan TPST memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan TPS 3R. Jadi kalau memang secara besarannya TPS 3R itu merupakan miniatur dari TPST. Yang membedakan secara kapasitas TPST 3R itu relatif lebih kecil, lebih terbatas, dan dikelola oleh kontribusi dan mengajak interaksi dari masyarakat sekitarnya. Dan TPST sendiri harus memiliki syarat lebih besar dari 20.000 meter persegi. Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota atau di TPA. Jarak TPST ke pemukiman terdekat paling sedikit 500 meter. Pengolahan sampah TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 3, dan fasilitas TPST harus dilengkapi dengan pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga. Lebih lanjut, kita bisa melihat di sini TPST Bandar Gebang yang menjadi salah satu topik pembahasan kita, di mana TPST Bandar Gebang terletak di Kelurahan Ciketing, Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bandar Gebang, Kota Bekasi. Luas areanya totalnya 110,3 hektar, dengan luas efektifnya sekitar 82% sebagai tempat pengolahan sampah terpadu, dan sisanya sekitar 18% digunakan sebagai sarana jalan, perkantoran, instalasi pengolahan dan instalasi pengolahan ini, serta untuk power house. Sedangkan kepemilikan tanah akan menjadi hak milik Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah beroperasi sejak tahun 1989 oleh BKLH Provinsi DKI Jakarta dan BKL Provinsi Jawa Barat, yang kemudian direvisi dengan surat persetujuan kelayakan lingkungan AMDAL, RKL, dan RPR dengan nomor 660.1.BPLH.AMDAL/Romawi 3/2010 tanggal 11 Maret 2010. Berikut kita jumlah ton per hari yang sampah yang diterima di Bandar Gebang, di mana average rata-rata sampah yang diterima dari tahun ke tahun selalu meningkat, dan terakhir di tahun 2019 jumlah sampah sudah bisa mencapai average rata-rata sekitar 7.000 ton sampah per hari. Lalu tabel di bawahnya itu retase per hari, di mana
kendaraan fasilitas yang mengangkut sampah itu perharinya bisa mencapai 1.400-an truk yang masuk ke lokasi pembuangan sampah atau Bantar Gebang yang terdiri dari truk besar maupun truk kecil. Mungkin lanjut Pak Iqbal. Nah, mungkin untuk next selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Demis. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang TPST ini Pak. Nah, di sini kita bisa lihat flow-nya, sistem pengolahan sampah. Yang pertama itu dimulai dari sampah dari Jakarta, dibersihkan secara berkala, kemudian diangkut ke TPST Bantar Gebang. Kemudian setelah dari sini baru dilanjutkan ke proses penimbangan. Penimbangan itu nanti setiap kendaraan yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu akan didata, validasi, dan ditimbang menggunakan komputer. Setelah selesai di proses penimbangan, maka akan masuk ke proses unloading, yaitu pembongkaran sampah dari truk ke titik buang secara estafet menggunakan alat berat sampah organik di titik pengolahan komposnya. Nah, setelah selesai unloadingnya, maka proses selanjutnya adalah pemadatan, yaitu meratakan dan memadatkan sampah dengan alat berat. Ya. Kemudian setelah proses pemadatan, baru dilanjut dengan proses dengan menimbun tanah atau timbun tanahnya, yaitu penutupan tanah harian setebal 20 cm. Apabila ketinggian sampah mencapai 5 meter, penutupan tanah mencapai 30 cm. Setelah proses timbun tanah, maka selanjutnya adalah proses landfill, yaitu tumpukan sampah di landfill perlu diproses lanjutan, antara lain yang pertama ada yang ke jadi IPAS ya, kemudian ke powerhouse, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya untuk tenaga listrik dan lain-lainnya. Kemudian untuk tracering atau contouring landfill-nya. Nah, di sini nanti dibagi ada beberapa zona, yaitu luas zona lahan uruk saniter. Zona pertama itu ada seluas 18,3 hektar, ada zona kedua nanti ada 17,7 hektar, kemudian zona 3 itu 25,41 hektar, kemudian zona 4 itu ada sekitar 11 hektar, zona 5 itu sekitar 9,5 hektar. Luas zona yang ada itu adalah 81,91 hektar. Kemudian total luas TPST Bantar Gebang itu 110,3 hektar. Karena sisa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Di sebelumnya, yaitu adalah untuk proses kantor, kemudian untuk jalan dan lain-lainnya. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, UPST Bantar Gebang itu di sini ada untuk powerhouse, kemudian sistem pengolahan sampah, kemudian ada IPAS ya, kemudian ada juga untuk unit setelah keluar daripada tempat unloading, nanti ada tempat pencucian kendaraan sampah, kemudian nanti dilakukan penghijauan kembali, kemudian juga fasilitas alat berat pendukung kayak workshop dan lain-lainnya. Kemudian ada sistem penimbangan online, yaitu pakai komputer tadi, sehingga kita bisa menghitung berapa per hari dan lain-lainnya. Kemudian menjadi composting atau kompos ya, yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, untuk unit populasi sendiri itu ada beberapa alat berat yang kita pakai di sana. Cuman di sini ada excavator ya, ada yang standar, ada long arm. Jadi yang standar itu ada 63 unit, yang long arm itu ada 4 unit. Jadi kalau kita bilang excavator itu adalah totalnya 67 unit paling banyak. Bulldozer 26 unit, kemudian wheel loaders ada 10 unit, refuse compactor atau ini bomak itu ada 5 unit, dan total unitnya di Bantar Gebang adalah 108 unit. Nah, di sini kita bisa lihat data detailnya ya, daripada branch-nya, kemudian tipenya, kemudian di sini ada model-modelnya. Kemudian ini adalah tanggal delivery-nya dan statusnya, ada yang running, ada juga yang breakdown ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini unit excavator, yaitu yang lebih mendominasi, yaitu 67 unit atau 62% dari total populasi di sana. Kemudian di sini ada bulldozer 24% dari populasi unit di Bantar Gebang. Dan ada ini wheel loader itu 9% dari total populasi unit di Bantar Gebang. Kemudian sih ada refuse compactor atau kompaktor ada 5 unit atau 5% dari total populasi. Nah, kemudian untuk unit performance sendiri kita bisa lihat di tahun 2021. Nah, untuk excavator sendiri itu yang siap operasi itu 83,6%,
sedangkan 11,9% adalah proses perbaikan, yaitu unit tersebut rusak, masuk bengkel, proses perbaikan, kemudian 4,5% adalah udah scrap. Nah, untuk bulldozer sendiri ini siap operasinya 100%, dan di sini bisa kita lihat adalah tidak ada unit yang repair atau perbaikan, tidak ada yang scrap dan lainnya, dan sedangkan yang excavator adalah 11,9%. Wheel loader itu yang siap operasi 90%, kemudian yang perbaikan itu 10%, kompaktor 100% adalah siap operasi. Nah, di sini bisa kita lihat di grafik di tahun 2021 yang paling besar unit siap perbaikannya adalah yang excavator 11,3%, yang ready di bawah 90%. Sedangkan yang wheel loader siap operasi 90%, yang paling kecil adalah yang excavatornya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ini data-data sebelumnya ya, ada total unit, kemudian untuk excavator ada 67 unit, siap operasi 56 unit, perbaikannya 8 unit dan scrap 3 unit. Sedangkan untuk bulldozer total unit 26, sedangkan siap operasi juga 26. Jadi 100% itu adalah ready for use ya. Kemudian wheel loader total unit 10, kemudian siap operasi 9 dan perbaikannya 1. Kemudian kompaktor sendiri itu siap operasinya adalah dari total 5 unit dan siap operasinya juga 5 unit. Nah, di sini kita bisa lihat juga di grafik bawah performance unit wheel loader versus BOMAG tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, kita bisa lihat di grafik ini. Nah, grafik ini ada yang ready for use dan ada yang repair. Karena kita fokusnya ada di excavator, maka kita akan lihat excavator ya. Excavator sini, kenapa kita mengambil judulnya di excavator. Nah, ini performa ini excavator versusnya dozer 2020 sampai 2021. Ready for use kalau kita lihat, excavator itu dengan dozer ini ready for use lebih tinggi dibandingkan dengan yang excavator. Ya. Kemudian untuk repair, ya, di sini kita bisa lihat yang excavator ini unit yang proses repairnya lebih tinggi persentasenya dibandingkan dozer. Ya, jadi kita lihat ini 51%, kemudian di dozer tahun 2020 30,45%. Lebih tinggi yang excavator. Tahun 2021 yang repair itu 30,73%, sedangkan yang dozer 21,79%. Jadi paling tinggi tahapan repair itu adalah yang excavator. Nah, sedangkan average ready for use unit 2020 sampai 2021 rata-ratanya di tahun 2020 sampai 2021 itu adalah untuk yang excavator itu 65,49%, sedangkan dozer 69,55%, loader 65,0%, sedangkan yang BOMAG 68,33%. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling rendah itu adalah memang kalau kita lihat yang paling rendah loader, sedangkan yang nomor 2 adalah yang excavator. Tapi secara populasi unit yang paling banyak itu adalah yang excavatornya. Nah, di tahun 2021 itu ini bisa kita lihat yang paling rendah unit siap operasi adalah yang excavator, yaitu 69,27%. Sedangkan yang lain lebih tinggi dibandingkan dengan yang excavator. Nah, di sini PC200 sebagai unit terbesar yang dimiliki oleh UPST, namun kondisi PA-nya terhitung relatif rendah dibandingkan dengan tipe unit lainnya. Dan ini diharapkan ada solusi dari ATPM, selain juga masalah kondisi anggaran perawatan dan perbaikan yang relatif terbatas. Nah, di sini bisa kita lihat historical activity komponen untuk PC200 ya. Karena tadi kita lihat di sebelumnya yang menjadi prioritas kita adalah PC200 karena populasinya banyak, kemudian problemnya juga banyak, PA-nya juga rendah. Nah, di sini kita yang ambil datanya ya PC200. Nah, untuk PC200 sendiri, untuk aktivitinya mulai pada general, hydraulic system, electrical, attachment, sampai dengan powertrain. Dan yang paling besar itu ada di general, kemudian di sini ada hydraulic system, ada attachment, dan final drive. Di sini kita coba marking ya, kita tandain. 3 ini aja, hydraulic system, attachment, dan final drive. Kenapa yang 3 ini kita ambil? Karena ini saling ada keterkaitan, ya. Saling ada keterkaitan, saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga
kita mengambil data yang ini hidrolik system, attachment dan final drive-nya. Kemudian di tahun 2021 juga kita bisa lihat di hidrolik system yang paling tinggi juga, attachment yang paling tinggi nomor 2 ya, nomor 2. Kemudian di sini ada final drive juga dan ini saling keterkaitannya dan ini menjadi fokus. Nah, di sini grafiknya bisa kita lihat ya, yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Tahun 2021 juga bisa kita lihat ya, data yang sebelah ini di tabel kita rubah menjadi grafik, itu yang paling tinggi ya. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, di sini kita coba melakukan problem identification atau mind map. Untuk performa PC200 itu rendah, itu yang pertama itu kita bisa lihat adalah dari manpower ya. Manpower-nya di situ ada pembatasan jam kerja, kemudian ada pembatasan jumlah mekaniknya. Nah, sehingga efeknya apa? Nanti ada delay perbaikan, ada nanti delay backlog-nya, kemudian ada delay RPL, recommended part list-nya. Kemudian hubungan lagi nanti dengan deterministic forecast-nya, kemudian nanti tidak ada maintenance planning-nya, kemudian statistik forecast-nya, sehingga berimbas nanti panjang sekali ya. Jadi forecasting and preparation, kemudian ada delay supply spare part ya, mulai daripada lead time yang supply dari vendor tinggi, kemudian pembatasan jam kerjanya sehingga muncullah tren problem kerusakannya dan lain-lainnya. Kemudian di sini bisa juga kita lihat lingkungan unit operasi ya. Banyaknya cairan asam sehingga bisa menyebabkan attachment-nya bocor, kemudian control valve-nya aus, hidrolik tank-nya kotor, kemudian housing-nya mengalami scratch, kemudian adanya kebocoran seal akibat tadi banyak cairan asam korosif dan lain-lainnya. Kemudian dari lingkungan unit operasi juga kita bisa lihat banyaknya partikel kecil dari sampah sehingga mengakibatkan attachment-nya bocor. Kemudian habit operator kurang baik sehingga dan tidak melakukan P2H atau program pemeriksaan harian yang tidak berjalan, sehingga ini nanti ada kaitannya banyak sekali ya, efeknya nanti banyak ke attachment bocor dan lain-lainnya. Kemudian nah di sini yang terakhir adalah untuk literatur review kami mengambil ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 literatur review yang kami ambil. Yang pertama Komatsu Indonesia, lokasinya di Indonesia, subjeknya shop manual Komatsu PC208, pendingnya service prosedur. Kemudian Mariana Morozes ya 2017, lokasinya São Carlos Brazil. Ini subjeknya effective of humic acid from landfill, research on plant and integrated approach using chemical, biochemical and cytogenetic analysis. Findingnya apa? Yaitu nitrogen and carbon level in landfill AHEX ya. Kemudian yang ketiga adalah ada Claudia Kovacs, Fazil Ansari, kemudian ada Wilfried Sid di tahun 2021. Research method atau toolnya adalah Weibull distributed on, kemudian lokasinya ada di Vienna dan Australia. Kemudian subjeknya modified Weibull, kemudian model for service life prediction and spare part forecast in heat treatment industry. Findingnya service life prediction forecasting spare part. Nah, yang keempat itu ada Keikanga Raye, kemudian autornya ada Zunga Aidin, kemudian ada Nasihi tahun 2020. Recent method atau toolnya sampling based solution method, lokasinya Hong Kong. Subjeknya integrated disassembling and assembling model for heavy duty equipment maintenance. Findingnya heavy duty equipment maintenance was presented by considering three step disassembling, inspection, and assembling. Kemudian author yang kelima adalah Simon Leo Hall, Hendrik Engber, kemudian Michael Petex ya. Kemudian di sini ada recent methodnya atau toolnya, Prognos AC, lokasinya Jerman. Subjeknya prognostic method for predictive maintenance, a generalist, topologi, kemudian findingnya experiences based model.
ini penyampaian makalah kami dari grup 5. Mungkin selanjutnya dari Pak Demis ada tambahannya, Pak? Oke, ada tambahan lagi dari Pak Demis? Silakan, Pak. Sementara cukup Pak Iqbal, cukup menarik topik ini. Harapannya sih bisa menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya member dari grup 5, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat yang melihat video kami ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih dari saya, Pak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin ini presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.